Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa ya. Benar, pasti luar biasa. Karena kasihnya kepada kita itu begitu dalam, sampai Dia merelakan anaknya untuk menebus dosa kita semua. Amin. Mari kita sama-sama mengucap syukur terlebih dahulu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Ketika kami masih boleh menikmati nafas hidup secara cuma-cuma, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau Yesus yang mengasihi kami, sehingga kami masih boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti itu. Engkau Allah yang tidak pernah melupakan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bahkan senantiasa ada bagi kami Tuhan. Bahkan ketika kami melalui suatu proses, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menggenggam tangan kami untuk kami boleh bersama-sama melewatinya. Kami bersyukur Tuhan saat pagi. Kami mau menyembah Engkau Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang baik. Terima kasih. Haleluya.
kami berdoa. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa roh Tuhan yang ada pada kita itu dahsyat dan luar biasa? Boleh lambaikan tangannya. Yakin ya? Yakin? Mau bersama-sama bersinar bagi Tuhan? Yuk kita sama-sama. Kita
bilang, malah aku kok pusing ya tiba-tiba. Terus ya wis cari makan apa, makan dulu gitu. Terus kita jalan, rencananya waktu itu mau makan lontong kikil. Kita ke Demak, ternyata udah habis. Terus berhenti di pom bensin, ngisi bensin. Saya minum obat karena pusing sekali kan. Saya biasa obat itu biasa saya minum Panadol, dan di tas itu juga selalu ada karena biasa kalau pusing, kalau nggak terlalu kuat pusingnya saya minum. Setelah itu masuk tol, cari makan di mana? Ya sudah di daerah dekat rumah di Dawetan gitu. Selama perjalanan tol terus udah pusing sekali, nggak berkurang gitu. Saya tidur aja, terus nyampe di Gunung Sari. Terus aku kok kayak mau muntah ya gitu. Kayak masuk angin mungkin. Ya wes, nanti berhenti di Indomaret beli tol angin gitu. Tapi aku baru minum Panadol, aku bilang gitu. Gak apa-apa kata suami gitu. Sampai di lidah wetan, udah mau muntah tapi gak bisa. Berhenti terus ngajak makan. Berhenti di warung penyetan, ngajak makan tapi aku gak bisa turun, pusing sekali gitu. Ya wis dibungkus aja lah kamu yang turun. Saya di mobil. Posisi ya agak tiduran karena kan pusing. Tiba-tiba karena antrinya lama itu belinya, saya sendiri di mobil, kayak ada sesuatu yang nyetrum dari ujung kaki sama tangan saya. Kayak kena stroke saudara, gak bisa gerak saya. Tangan tuh diem gini, gak bisa gerak. Dalam nama Yesus. Jadi saya di dalam mobil, saya doa bahasa roh dalam nama Yesus. Oh ya, saya jerit di dalam mobil sendiri. Bayangan saya kalau saya pingsan nggak ada ya, suami saya lagi ngantri makanan. Terus nafas ini kayak udah naik sesak sekali, dada deg-deg gitu. Saya pikir saya ini keracunan obat atau apa ya, padahal obat itu biasa saya minum. Terus suami datang, tahu kondisi saya terlentang di kursi mobil. Loh, kok tiba-tiba gini gitu. Padahal saya keluar dari sini tuh nggak apa-apa, saudara. Buya tahu saya nggak apa-apa ya, Buya. Gitu. Saya pamitan sama Buya yang nganterin saya kunci pagar, nggak apa-apa gitu. Terus aku bilang, saya cepet pulang, aku mau nyampe rumah cepet gitu. Karena udah kaki, waktu saya sendirian di dalam mobil, saya berdoa, saya jerit sama Tuhan dalam nama Yesus. Saya bisa kan tugas gitu. Segala penyakit keluar dalam nama Yesus, tubuhku ini baik Roh Kudus, saya bilang gitu. Ada sesuatu yang rasanya tuh keluar dari, jadi habis kayak orang setrum, tangan biasa gerak, itu kayak secara turun keluar gitu. Oke, dahsyat Tuhan Yesus, terima kasih gitu. Itu mulai bisa gerak tangan saya udah mulai gerak, kaki saya udah bisa. Terus sampai di mobil, masuk mobil juga dia berdoa. Saya tahu dia berdoain saya tuh mata karena pusing. Dia pegangin tangan saya terus, karena saya udah nggak bisa bangun, pusing sekali. Nyampe rumah udah enakan, udah bisa gerak kakiku, tanganku udah bisa turun dari mobil, bisa. Dia turun sendiri, saya baru turun dari mobil, mau gerakin kaki itu kayak mau roboh badannya, nggak bisa. Jadi di mobil saya cuma pegang mobil diem gitu, dia tahu kalau saya nggak gerak-gerak, ditutup akhirnya sama dia, dibopong ke kamar. Udah saya langsung tidur terlentang. Terus dia bikinin air hangat, ayo ke dokter kan. Saya bilang enggak apa-apa. Terus dia doain saya bilang enggak, aku nggak apa-apa. Aku udah enakan, aku nggak apa-apa. Ya sudah, kalau besok nggak enakan, nggak usah tugas saja gitu. Ikut ke gereja tapi nggak usah singar katanya. Enggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus habis itu dikeroin, mungkin dikira masuk angin apalah, dikeroin sama dia. Terus saya tidur, habis itu makan sedikit karena bangun kan pusing, makan sedikit saya tidur lagi. Setelah itu, dan saya bangun jam 4-an, saya bangun, saya merasa badan saya udah enakan, udah sehat, dan aku bilang, Tuhan terima kasih, aku bisa bangun, aku bisa melayani, dahsyat Tuhan Yesus. Jadi saudara percaya kuasa Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Padahal malam itu suami udah ngajak ke dokter, saya nggak mau. Berserah sama kuasa Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar luar biasa. Terima kasih, semoga kesaksian saya memberkati.
Bapak Ibu Saudara percaya bahwa hidup kita ini berharga bagi Allah. Amin. Itu sebabnya ketika kita diizinkan mengalami pencobaan, bukan karena Tuhan gak sayang, justru karena Tuhan sayang. Tuhan yakin kita bisa, makanya Tuhan berikan, izinkan itu kepada kita. Amin. Sumber
Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji namamu Tuhan. Kau baik, kau selalu baik dan teramat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kau biarkan kami sendiri sedetik pun, karena kau ingin selalu dekat dengan kami. Waktu semangat kami patah, Engkau yang menumbuhkan semangat kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh berbakti, beribadah. Itu satu kehormatan, satu anugerah dari sekian miliar manusia di bumi ini. Terima kasih Bapa. Biar kami duduk diam di hadirat-Mu, biar kami seperti Maria, dan kami fokus, kami menghancurkan dan menghardik segala kuasa yang bukan daripada Tuhan Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala yang membuat kami hilang konsentrasi, mengantuk dan sebagainya, kami tolak dalam nama Yesus. Biar pikiran hati kami boleh ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Sudah sarapan? Belum. Ya. Di hari ini judulnya Tuhan memang dekat, tapi titik. Ya. Allah pada waktu menciptakan manusia itu pasti ada tujuannya. Kalau di sekolah minggu, mungkin juga di sekolah kita dapat pelajaran agama bahwa penciptaan manusia dijadikan karena Tuhan ingin disembah. Amin. Dia ingin kita dekat, ya, sehingga ada interaksi atau komunikasi yang baik antara sang pencipta dengan yang diciptakannya. Seperti contoh juga orang tua dengan anak selalu ingin dekat, ya. Kalau kita di surga ada yang menyebut Bapa ya Aba ya Bapa, satu sebutan yang ada di kekristenan ini yang cukup dekat, yang tidak dimiliki oleh agama yang lain. Tidak ada agama lain yang berani mengatakan Allah kita, Allah yang luar biasa itu dengan Bapa. Iya, tidak ada. Tapi kita beroleh kasih karunia sehingga kita bisa menyebut Bapa. Ya. Dalam Alkitab juga tidak ada kata yang tidak asing lagi, yaitu ada kata Immanuel. Artinya apa? Terdiri dari kata manual, Immanuel, ya, Immanuel itu beserta, bersama-sama. L adalah Allah, ya. Allah itu selalu pengennya bareng terus, ya. Kayak yang lagi pacaran pengennya melekat terus, bareng terus, ya. Jadi Allah itu memang hakikatnya pada dasarnya pingin dekat dengan kita. Terus kemudian ada lagu lagi, ada lagu yang katakan dia hanya sejauh, lagunya enak ya, dia hanya sejauh doa kalau dinyanyikan. Padahal lagu itu biasanya pada waktu kita ada masalah, ya. Tapi memang Allah itu pada waktu kita ada masalah, dia sangat dekat sekali, ya. Ada di bagian firman Tuhan juga dikatakan bahwa firman Tuhan ada di dalam mulut kita, sangat dekat. Semua pengertian mengenai Allah dekat dan selalu dekat dan dekat, karena dia sang pencipta dan kita diciptakan dengan
kemuliaan. Kita bukan seperti binatang tumbuhan, tapi kita dikasih karunia kita bisa dekat, ya. Tapi ada beberapa hal yang membuat Allah itu dalam beberapa peristiwa, dalam beberapa case, dalam beberapa kasus, Allah tidak dekat alias menjauh dari manusia, ya. Kita buka dari Keluaran 19. Keluaran, apa yang terjadi dalam Keluaran 19? Keluaran 19 ayat 12 sampai 15. Keluaran 19. Ini pemain musiknya mana? Tukang disiplinnya tolong diobrak-obrak. Ya, hari ini saya akan berbicara banyak tentang firman Tuhan, meskipun dengan waktu yang sangat singkat, karena kemarin sangat padat sekali, tapi Tuhan sudah atur. Saya sampai stres kemarin, dari pagi lari ke sana, lari ke sini, dari pagi sampai pulang rumah setengah 11 malam. Terus kapan persiapannya? Tapi Tuhan memberikan banyak ayat, banyak hari ini kita merenungkan, ya. Ini ayat-ayat ini jangan sampai kita terima dengan berlalu begitu saja, tapi biar firman Tuhan hari ini kita akan lihat, ya. Kita akan baca ayat 12, kita bersama-sama akan baca 2-3. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah dia dihukum mati. Next, 13. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. 14. Dan mereka pun mencuci pakaiannya. 15. Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Haleluya. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan melihat firman Tuhan. Amin. Iya, hari ini kita akan belajar, iya, bagaimana persiapan. Tadi saya panggil orang-orang PAW ini supaya tidak apa namanya, tidak sembarangan, ya. Pada waktu ini dikisahkan, ini sebelum Musa dan bangsa Israel menerima kitab Taurat yang berisi 10 hukum Allah, yang dari 1 sampai 10 itu. Setelah minggu kita di sekolah sering mendengar dan membaca, tapi ini apa yang ada di balik layar. Film itu di apa itu namanya? Behind the scene. Ya, ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh bangsa Israel dan Tuhan sendiri. Ya, Tuhan menyatakan tadi pasal Keluaran 12 ayat 12, Keluaran 12 ayat 12. Coba kita lihat. Keluaran 19 ayat 12. Iya, sebab pada malam ini aku ayat 13. Keluaran 19. Oke. Ayat 12. Keluaran 19 ayat 12. Ya. Sebab itu haruslah kamu memasang batas bagi bangsa itu. Perhatikan kata batas. Ada limit. Ya, ada limit, ada jaga jarak, ada distancing. Bukan hanya sekarang waktu COVID kemarin distancing, tapi Tuhan menjaga jarak. Ya, Dia memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Kenapa Tuhan berbicara jagalah baik-baik?
Ya, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Sedemikian Tuhan memperingatkan. Ya, yang terjadi sekarang ini, kalau kita mungkin melayani, kita beribadah, kita kemana, kita menghadap Tuhan yang agung, yang mulia, kita dengan sembarangan. Maaf kata, hari ini kita mungkin kita makan jamunya pahitan, iya, tapi biarlah ini mendidik kita. Iya, dikatakan pada waktu itu Tuhan memberikan batas, padahal dia itu ingin dekat. Tapi pada waktu peristiwa ini, pada waktu Musa mau menghadap Tuhan, Tuhan berkata demikian rupa, iya, ada batas dan jagalah baik-baik. Diperingatkan lagi, seperti orang tua mau memperingatkan anaknya. Kalau kamu kuliah, pada waktu anak biasanya pamit, ya hati-hati, baik-baik, jaga baik-baik. Ya, pada waktu istri atau suami kerja, jagalah baik-baik. Ya, hati-hati, jagalah baik-baik. Bahkan ditulis, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Karena Tuhan saat itu ada hadir di gunung, dan yang naik adalah Musa. Rakyat atau bangsa Israel masih ada di bawah. Iya. Sekali lagi pada tim BAW yang melayani Tuhan, sekali lagi saya katakan ada batas. Dan perhatikan, jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Apa yang harus dijaga? Setiap indera kita harus dijaga. Hati kita, utama hati kita. Kalau kita melayani, apa kita menjaga baik-baik atau kita dengan sembarangan? Ya. Keluaran 19:13. Keluaran 19:13. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah, sekali lagi pastilah, ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang maupun manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya, nah ini ada kecuali, hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Ada step, ada aturan. Pada waktu mereka mau mendekat pada Tuhan, menghadiri takhta Allah yang suci, apa yang harus dilakukan? Tadi katakan jaga baik-baik dan sebagainya. Ya, kalau kita jaga baik, tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Merabanya pasti dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Bahkan binatang aja kalau sampai ke tempat itu akan mati. Ya. Jadi saya bayangkan kalau seandainya pada saat itu ada siro-siro yang nakal, kalau sampai melewati batas, waduh. Saya waktu merenungkan ini guyu-guyu sendiri, tapi tanpa tahu butuh. Ya, bayangkan binatang aja tidak boleh, ia tidak dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi, baru mereka boleh mendaki gunung. Next, 14. Mendapatkan bangsa itu, disuruhnya bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Bahkan masalah pakaian diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, pakaian berbicara tentang keadaan kita. Ya, bagaimana kita menguduskan diri, mencuci pakaiannya. Ada di sini yang mungkin tidak dicuci pakaiannya, mau seminggu dipakai terus. Pasti sebelahnya mungkin langsung pakai masker, bukan masker untuk COVID, tapi wudhu. Ya, jadi dikatakan dia menguduskan, bahkan pakainya harus dicuci, melambangkan harus ada sesuatu yang baru, dalam arti baru, bersih, murni. Ya. Next. Maka kata Musa kepada bangsa itu,
bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Sampai sedemikian detail. Apa Tuhan mau guyon? Enggak. Pertanyaan saya, pada waktu pemain musik, song leader, singer mau melayani, kalau seandainya aturan ini diterapkan pada zaman saat ini, kira-kira bagaimana? Mungkin pertanyaan kita sekarang masing-masing punya berpikir, khotbahnya Pak Glenn, tapi harus saya sampaikan, ya, dia itu sedemikian rupa. Saya dengar dan saya kaget sekali. Ada pendeta yang menyatakan, saya memang nggak menyebutkan, dan di dalamnya pendeta itu mengenal seseorang, WL, worship leader, yang ada di kota besar. Dan mungkin Bapak Ibu tahu kalau disebutkan, makanya saya tidak menyebutkan. Pada waktu persiapan mau naik di atas mimbar, dia punya pujian yang hebat, dia punya pujian yang hebat. Tapi pada waktu itu, sebelum, dan dia terikat akan film porno, sebelum, karena ini di hotel, karena ini di gedung, dia menyendiri dulu. Bukan menyendiri untuk berdoa, tapi dia menyendiri untuk lihat film porno. Dan setelah nanti di atas mimbar dia, haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman pada pagi cukup berat. Tolong perhatikan siapa yang melayani. Ya, Pak, kalau gitu kayaknya saya jangan dijadwal dulu, bukan seperti itu. Ya, tapi ambil apa yang Tuhan mau. Sebagian Tuhan memperlihatkan dirinya, ya. Kenapa ada ayat tadi 12, 13, 14, 15? Apa yang terjadi di pasal 6, ayat 16? Ayat 16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga Tuhan memperlihatkan diri. Ya, bangsa Israel terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang duagat, bangsa yang luar biasa. Tapi sebenarnya itu adalah cerminan dari kita. Benar atau benar, atau enggak ngaku, sampai Tuhan seperti ini. Padahal Tuhan itu winginya dekat. Benar, karena kita ini anaknya. Tapi yang terjadi, Tuhan memperlihatkan diri pada waktu fajar. Tadi 3 hari dia suruh mereka suruh persiapkan, ada burung kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah. Yang lain banyak, ya, dikagetkan sama mereka. Bayangkan kalau di sini ada burung dan kilat dan awan padat, padahal sebelumnya tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Itulah Tuhan kita, Dia mau menyatakan dirinya. Sedemikian Tuhan memberikan diri yang sebenarnya. Ya, Tuhan Maha Kudus, sehingga Musa pun sampai menanggalkan kasutnya. Ya, tapi coba kita lihat loh, itu kan di Perjanjian Lama. Agung. Kita lihat Ibrani 12:14. Ibrani ada di sebelahnya keluaran. Enggak, ya. Ibrani itu ada di Perjanjian Baru. Bahkan hampir di kitab Wahyu. Ibrani 12:14. Ibrani 12:14.
Kita baca bersama-sama supaya tidak ngantuk, supaya konsentrasi. 2, 3. Usahalah hidup damai dengan semua orang dan sebar tanpa inilah yang Tuhan nyatakan, firman Tuhan nyatakan pada waktu para pelayan, hamba-hamba Tuhan, kita semua, bukan hanya yang di depan bertugas, tapi hiduplah dengan semua orang dengan damai. Ada firman Tuhan, ya, saya tidak mengupas hidup damai dengan semua orang, tapi kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekarang bayangkan tadi, kalau ada seseorang, semoga di sini tidak ada, amin. Pada waktu mau bertugas, mau naik mimbar ini, kalau tadi setiap minggu diajak berdoa dulu, tapi mungkin yang satu lari. Kalau dulu memang ada bintang film, pelawak dan sebagainya, sebelum show pasti minum minuman keras dan sebagainya untuk katanya tidak nervous, ya. Tapi biarlah kita bukan minum minuman keras ataupun alkohol untuk menghilangkan nervous, tapi kita berdoa dan di dalam nama Yesus Roh Kudus yang memberikan hikmat, memberikan kuasa, ya. Dan itu bangsa Israel seperti itu, dan zaman saat ini ada yang memang tidak benar, ya. Saya tidak akan mungkin karena tim gembala kami tidak akan tanya, kemarin kamu ngapain? Iya Pak, kemarin saya begini. Sudah, kamu gak usah tugas. Tapi biar kita mengukur diri kita sendiri, apalagi hari ini kita mengikuti perjamuan kudus. Jadi berhiduplah damai dan kejarlah kudus. Amin. Dari cerita tadi, dari Keluaran 19, ada fakta bahwa kita menganggap enteng. Besok pelayanan biasa. Sudah biasa, saya sudah bertahun-tahun, sudah berkali-kali, tanpa persiapan, tanpa ini, tanpa itu. Saya pada waktu kemarin saya ngomong, waduh, saya persiapannya kurang. Saya mesti, karena saya orang perfeksionis juga. Saya kalau enggak, seorang perfeksionis kalau nggak sempurna gitu saya gimana begitu. Sampai saya tanya, waduh, siapa yang saksi besok, supaya maksud saya supaya saya pendek jadi ada kesaksian. Ternyata ada Bu Dewi saksi, haleluya. Iya. Tapi ya mungkin juga bisa 3 jam ini khotbahnya. Iya. Yang dari bacaan tadi, ada yang menganggap pendek, ada asal-asalan. Aduh, lagu-lagunya kecil. Di sini tidak, tanpa persiapan hati. Mungkin kalau persiapan secara apa namanya, secara jasmani mungkin iya. Tapi apakah hati? Jawab pada diri sendiri. Apakah setiap yang ada di mimbar ini ada persiapan hati? Pada waktu cinta mula-mula, pada waktu ditunjuk jadi WL, pasti dipikir, besok saya pertama kali akan mengatakan ini, selanjutnya ini, dan selanjutnya itu. Tapi kalau sudah berkali-kali, sudah biasa, biasa, enteng. Merasa bisa tanpa campur tangan Tuhan. Bukan hanya yang di sini, semua jemaat.
Karena khotbah ini bukan untuk yang di atas mimbar, tapi semua dan termasuk saya. Ya, merasa bisa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa doa. Pokoknya naik, pokoknya genjreng, pokoknya jejak aja, gaspol. Tapi biar mulai hari ini, setiap kita memainkan musik, setiap kita menaikkan pujian, biarlah minta campur tangan Tuhan. Bukan karena sudah biasa, bukan karena sudah berkali-kali, bukan karena biasanya begitu, tapi biar ada selalu baru, sehingga membuat jemaat naik dan naik. Ini yang parah, terutama di gereja-gereja karismatik. Saya kemarin berbicara sama itu Laskar Kristus yang baru pulang dari pelatihan, dan firman Tuhan juga untuk Laskar Kristus juga ya. Yang parah, seakan-akan Tuhan tidak ada di tempat ini. Padahal kita tahu 2-3 orang berkumpul dalam namaku Tuhan. Tapi kenapa pada waktu kita beribadah sampai ada seorang pengkhotbah menyindir dan mengatakan dengan keras, kita seminggu sekali di ibadah raya mungkin 2 jam, bisa enggak kita meninggalkan HP? Katanya cinta Tuhan, katanya ingin dekat sama Tuhan, tapi biarlah kita mengutamakan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Saya kagum dengan yang bukan sepupu, tapi apa itu? Sepaha atau sedada, ya, mereka begitu khusyuk, bahkan datang aja untuk mau duduk di kursi berlutut, hormat, tanda mereka respect sama Tuhan. Respect ini dulu yang hilang. Iya, seringkali kita menjadikan sesuatu biasa, ini. Tapi biarlah hari ini hati kita tersentuh, hati kita dikoreksi, dan kita mau untuk berubah. Amin. Pada peristiwa yang lain kita akan lihat di Kejadian 3. Ini peristiwa ini pastinya di luar kepala. Kejadian 3, apa yang terjadi? Ada yang jawab dulu sebelum Kejadian 3 ditayangkan? Kejadian 3 tentang manusia dan segala dosa. Saya tidak bawa permen soalnya. Kejadian 3 boleh ditayangkan? Ya, Kejadian 3. Terjadi. Kapan itu saya berkhotbah tentang bagaimana larangan Tuhan tentang buah yang dilarang sama Tuhan. Iya. Tapi hari ini kita akan melihat engkel-engkelan antara yang namanya Hawa dan namanya Adam dan yang namanya ular. Kemarin saya katakan, padahal buah itu ya tiap hari ya ketemu ya itu. Tapi pada waktu dikatakan, diceritakan, di brainstorming oleh si setan, si ular tua, bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, ini pangkal mulanya. Dan pada waktu Tuhan menanyai Adam, di mana engkau? Adamnya jawab apa? Saya malu Tuhan, saya telanjang. Iya, langsung Tuhan, ini namanya Tuhan kasih tahu, berarti kamu makan buah. Iya Tuhan. Iya, gara-gara perempuan yang kau ciptakan di samping saya ini, saya makan buah itu Adam. Kira-kira perkataan itu menyenangkan Tuhan enggak?
Seakan-akan si Adam berkata, ini loh gara-gara Engkau Tuhan, Engkau ciptakan si manusia yang namanya titik. Coba dia nggak jadi istri saya kan, gara-gara dia Tuhan. Padahal pada waktu didoakan, diberkati, kamu mau dalam keadaan suka dan duka, amin, sakit atau sehat, amin, kaya atau miskin, bersedia. Karena kalau nggak bersedia nggak dikawinkan sama pendeta. Tapi ada menyalahkan Hawa. Hawa pun ditanya, iya Tuhan, ya ini gara-gara si ular tua. Manusia pada dasarnya adalah profesor alasan. Gara-gara dia. Di sini tidak, sehingga tidak ada pertengkaran suami istri, anak, orang tua, mertua, menantu. Ya Tuhan, ini gara-gara mertua, Tuhan kasih mertua kayak begini sih. Si mertua, Tuhan, andai bisa milih mantuku jangan dia. Makanya sekarang kaum muda yang belum menikah banyak doa. Jangan senggol-senggol lagi itu pemuda dan pemudi. Ya, itulah alasan. Ya, gara-gara dia Tuhan, gara-gara dia. Kamu kenapa nggak ke gereja? Iya Tuhan, ada itu. Saya kan lagi bentrok sama itu Tuhan. Kenapa nggak melayani? Iya, saya sungguh Tante Kak Erna. Saya kalau lihat mukanya dia itu udah muntah. Tapi pada waktu jatuh cinta, 1 jam aja nggak pegang pegang HP. Sudah makan. Makannya apa? Sudah kenyang. Tapi pada waktu marah, yang ada adalah titik-titik, nggak menyindir sih. Ya, itulah manusia. Ya, Kejadian 3 yang menjadi masalah adalah kata-kata ingin menyamai Tuhan Sang Pencipta, bukan karena lesatnya buah, kayak bukan senang buah, bukan karena lesatnya buah, tapi karena iya ya, kalau aku pinter, kalau aku kayak Tuhan, kayak Allah. Nah itu seperti Lucifer ingin menyamai Allah. Dia adalah pemilik pujian dari surga. Lucifer, WL, yang luar biasa. Tapi Lucifer dibuang. Dari kejadian ini apa yang menjadi hikmah? Berarti seringkali kita suka menghakimi, merasa paling jadi sudah tahu ya. Coba gak ada dia, ya gara-gara dia ini Tuhan. Pokoknya aku ini paling sudah sombong. Kejatuhan Lucifer adalah karena kesombongannya dia. Ya tadi karena ingin menyamai Tuhan. Sombong rohani. Ya, ada hamba Tuhan mengatakan sombong rohani. Kok bisa rohaninya sombong? Ya itu kata-kata. Ya pasti bagaimana kita bersikap sehari-hari. Pada waktu pelayanan salah-salah, ini sudah biasa. Gampang ini. Itu ada kesombongan. Iya. Pada waktu anak-anak muda, ini emak-emak seneng ini.
dibilangi orang tua kan nurut. Coba yang punya orang tua ditolak orang tuanya, haleluya. Pada waktu anak muda di masih nggak ngikuti zaman itu, aduh zamannya mama jadul. Kemudian ada bapak-bapak sama, anak sama bapak ya sama sih. Itu tadi, kita suka menghakimi, suka merasa paling benar, suka sombong, dia yang salah, dan ini seakan-akan menyalahkan Tuhan. Padahal perempuan di samping Adam adalah ciptaan Tuhan. Ada egoisme, nggak mau disalahkan. Ya, pada waktu orang tua orang tua rohani, pendeta, guru, siapapun pada waktu mengingatkan, aku nggak tahu sih masalahnya, kenapa kok saya blokir? Enggak sih. Kenapa kok gini? Kenapa begitu? Ya, ada yang mendewakan Mamon. Kalau ini ada perumpamaan di Alkitab, bukan perumpamaan, ada kisah nyata. Ada orang kaya, ada seorang pemuda yang menjadi dambaan ibu-ibu mama. Dia orang kaya, seorang pemuda yang memiliki segala sesuatu dan rohani, tapi dia ingin sempurna. Tuhan, apa Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk masuk dalam kerajaan-Mu, untuk boleh lebih dekat? Dan Tuhan tahu. Sebenarnya Tuhan tahu. Pada waktu dia bertanya, si pemuda ini tanya, Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan. Pada waktu Tuhan Yesus tanya, bagikan hartamu untuk orang miskin, bagikan hartamu untuk pelayanan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi gagal. Ya, ini pemuda ini, saya katakan damai itu, bayangkan seorang pemuda yang ganteng, tinggi begitu ya, kaya raya, jangan ditanya hartanya. Kalau ditulis di Alkitab kaya itu ya kaya udah. Ya, mungkin dompetnya sudah nggak karu-karuan ya, kartu kreditnya nggak tahu berapa. Zaman dulu sih nggak ada kartu kredit ya. Kan doanya orang tua, doanya cewek-cewek, bukan mama. Ini pemudi-pemudi, wih saya pengen yang begini. Ini yang belum punya pacar, belum suami, saya pengen suami, saya pengen ini loh Tuhan. Iya begini. Ya, Tuhan tanya, kamu sudah melaksanakan hukum Taurat? Oh Tuhan, saya sudah ngelontok Alkitab, saya sudah ibadah, saya sudah melayani. Tapi begitu Yesus tanya, Tuhan tahu kelemahannya dia tentang mamon, tentang uang, tentang kekayaan. Gagallah dia. Padahal nyanyiannya asal bukunya Yesus, yang lainnya boleh diambil asal bukunya Yesus. Tapi pemuda ini gagal, pemuda ini fail, pemuda ini tidak lulus ujian. Kalau tidak lulus ujian, jadi kira-kira pertanyaan saya, kira-kira tetap mau diambil jadi mantu? Wah, mantap tuh. Kaya, pelayanan, cinta Tuhan, wis kurang apa? Amin ya Rabbal alamin. Tapi ternyata ada satu kelemahannya. Ya, manusia memang tidak ada yang sempurna. Tapi dari perumpamaan ini kita belajar itu tadi, jangan mendewakan mamon, jangan ego, jangan gampang. Ini gereja butuh untuk apa ini? Untuk keramik ini. Ya, maksud nyuruh Pak Agus, bagus, tolong sama dia, nggak mungkin lah. Ya, kita nyuruh Pak Man mungkin ya. Tapi biarlah hari ini, pagi ini kita belajar
Padahal Yesus, saya katakan Yesus mau menjadikan sang pemuda kaya ini pemuda yang sempurna. Hanya kurang satu step. Sebenarnya Yesus tidak butuh uangnya, Tuhan tidak benci orang kaya. Benar, Abraham kaya, Yesus Arimatea kaya, beberapa tokoh di Alkitab kaya. Ya, Tuhan tidak benci orang kaya, tapi hanya dia mau ada Yesus di dalam hati orang si pemuda itu. Asal punya Yesus itu cukup bagiku. Beda dengan Zakheus, pada waktu dia terima Tuhan, langsung dia katakan separuh dari hartaku akan kau berikan pada ini, sekian harus kuberikan kepada ini. Ya sudah tidak tanggung-tanggung. Ada perubahan, ada metanoia, ada perubahan. Matius 23 ayat 13 sampai 15. Matius 23 ayat 13 sampai 15. Tolong LCD. Ternyata catatan saya masih banyak, 3 jam juga ini. Matius 23. Iya, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ini kalau anak muda sekarang namanya muna, ya di kantor itu, oh jangan muna, munafik diganti muna, ya. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Hati-hati. Kenapa sampai ada firman seperti ini? Kamu orang-orang munafik, kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Gak sadar seringkali kita menjadi seperti ini. Firman ini sangat dalam. Ya, seringkali orang karena perkataan kita, karena perbuatan kita, karena kita jahil, karena kita sombong, karena perbuatan kita, karena tingkah laku kita yang tidak menyenangkan, seseorang tidak mau ke gereja ini atau tidak mau pelayanan karena kita. Iya, bukan hanya di gereja-gereja besar. Bayangkan dikatakan celakalah kamu. Kita introspeksi, Tuhan jangan sampai saya ya Tuhan. Ya, jangan sampai kita merintangi orang yang berusaha masuk. Justru karena kelakuan kita, tingkah laku kita, perkataan kita. Kata merintangi berarti menghalangi, membuat supaya tidak jadi melayani. Hati-hati. Apalagi yang sudah terjadwal dalam pelayanan, pada waktu kita ada acara, hati-hati. Jangan sampai kita merintangi mereka yang berusaha untuk masuk, supaya kita tidak terkena celaka. Next, 14. Celaka kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman lebih berat. Firman-Nya hari ini ya, seringkali kita tanpa sadar, mungkin saya sih tidak pernah nelan rumah janda-janda, saya ini loh nelan obat aja sulit kayak bugem, kok nelan rumah. Tapi apa yang ada di balik rumah janda? Berarti mestinya kita mengasihi orang-orang yang kurang lebih dari kita, tapi kita justru bukan hanya secara fisik, bukan karena materi saja, tapi seseorang yang harusnya kita bantu, tapi kita mengelabui. Ya, kamu menelan, memanfaatkan
ini berbicara contoh, kalau kami karena saya di bank, contoh kita menghadapi rentenir itu ya, jadinya saya ini karena bekerja di BPR, jadi sekarang ini ada yang saya rubah setelah sekian puluh tahun, dan ini kebijaksanaan ini untung saya sekarang sudah punya pendamping, namanya ada yang dirut saya, yang namanya denda dari 15% sekarang cuman 5%, hanya sepertiga. Dengan perusahaan, iya saya tidak mau mencekik janda-janda, ya seringkali saya berhadapan dengan mereka, tolong, ya yang mimpi saya, doa saya, mungkin kita berkiprah di ministry ya, tolong doakan jemaat kita semakin ini, karena saya banyak berhadapan dengan kalau orang sudah kredit macet, jangan sampai saya yang mengusir mereka dari rumah, ya. Dan saya cukup bersyukur sudah ada hal yang saya rubah, ya. Saya turunkan lebih dari sepertiga. Dan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Ini ada yang ngomong, ada sebelum namanya yang nanti orang yang biasa senyum sendiri. Doa itu jangan panjang-panjang, doa itu tutup poin, ya. Ya biarlah orang muda, orang kaya, orang miskin suka dengan doa, amin. Sebab itu kesukaan Tuhan. Nah, kalau kita mengelabui, sebab itu kamu pas yang wih lebih berat, buat firmannya tuh, nggak ada firmannya lebih enak lagi gitu ya. Next. Ya seringkali kita ini sok rohani, sok pelayanan, sok sibuk. Ini saya tadi pagi subuh saya cari videonya hilang. Ya kadang itu kita sok rohani, sok sibuk. Videonya itu pada waktu itu seseorang ini pada waktu ada kesibukan begitu ya. Contoh dia yang lainnya sibuk dalam arti urusan barang-barang, ya sini seakan-akan dia terima barangnya, padahal yang terima itu teman-temannya. Ya situ oh situ dia cuma ngatur-ngatur aja. Lucu sih videonya, tapi itu seringkali dibikin sana ya, videonya agak nemu. 15. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Kemana-mana ini, ukur dalan ini, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengantar kamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Sangat tajam, ya. Saya kapan itu pernah berbicara, pernah ngomong, dan ada di YouTube, silakan nanti mengikuti YouTube. Ada seorang pendeta yang mentobatkan istrinya, ya, seorang pendeta, dia sudah pendeta, mentobatkan istrinya yang dari agama lain masuk ke jadi anak Tuhan, tapi dia sendiri akhirnya hilang ditelan bumi sekian puluh tahun, sekian belas kalau tidak salah, sekian belas tahun tanpa riba, karena dia dibawa oleh Willy Gombel dari orang seberang, dijadikan anak Tuhan, tapi kemudian pendetanya juga membuat batu sandungan, ya. Tapi bersyukur akhirnya pendeta ini, karena justru doa dari istrinya yang ini tadi, akhirnya pendeta berbalik dan anak-anaknya sekarang hamba Tuhan semua. Puji Tuhannya seperti itu, anak-anaknya jadi pendeta semua. Bapak Ibu, hari ini memang kita cukup pelajari firman Tuhan yang cukup keras, ya. Tapi biar ini menjadi supaya pelayanan kita tidak sia-sia. Allah itu hakikatnya adalah kasih.
dia ingin dekat, tapi ada satu waktu tadi saya ngomong, ada waktu dia bikin jarak karena supaya tahu dia Allah yang luar biasa. Karena kita sering menganggap remeh Tuhan. Dan kita seringkali melakukan hal-hal yang Allah Tuhan gitu aja ya. Tapi bila kita hari ini, pagi ini kita lihat 1 Yohanes 19, 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita memang sering jatuh, kita punya alasan lagi, masih daging, oh ini daging dan darah dan tulang dan sebagainya. Tapi biarlah kita pada waktu kita jatuh ingat Dia setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni kita. Dia selalu menyucikan kita. Ada peristiwa setiap bulan awal minggu pertama kita mengikuti perjamuan bulan, kita diingatkan, oh iya Tuhan menyucikan kita terus ya, Dia menyucikan kita. Hakikat Allah adalah kasih. Dia benci beberapa perkara yang tadi kita bicarakan di atas. Tapi jika kita mau mengalami perubahan, mau mengalami metanoia, alias bertobat, Tuhan adalah kasih. Yeskiel 11:19-20. Yeskiel. Ini saya minta Yeskiel membaca dengan keras, nggak usah terburu-buru. Yeskiel 11:19-20. Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Ayat 21, teruskan langsung. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, terima kasih. Amin. Ada konsekuensi. Ya, Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Tapi kalau diperingatkan nggak bisa, keadaannya akan semakin parah. Seperti yang tadi ayat 21. Coba kita baca Yesaya 12. Yesaya 12 ayat 1 dan sampai 6. Saya akan bacakan sendiri. Yesaya 12 ayat 1. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Orang tua yang baik tidak hanya mengasihi anak-anaknya, tapi juga akan marah kepada mereka bila nakal, memarahi bukan hanya karena benci, tapi supaya mereka sadar akan perbuatan salah yang telah dilakukannya dan tidak mengulangi lagi. Katakan Yesaya, aku bersyukur Tuhan, meskipun Engkau telah murka, tapi murkamu telah surut. Tidak selamanya Tuhan itu marah. Amin. Karena Tuhan itu penuh dengan kasih. Hakikatnya, nature-nya Tuhan adalah kasih. Dia selalu ingin dekat dan dekat. Saya udah mau main musik ke depan. Orang tua yang baik tidak akan membiarkan atau menimbulkan luka di hati anak-anaknya. Ia akan memberi penghiburan sehingga luka-luka yang ditimbulkan pada anak-anaknya akan sembuh. Tuhan tidak mau menyakiti kita. Kalau orang tua di dunia aja bisa mengasihi anak-anaknya, apalagi dia Bapa di surga. Dia adalah Bapa yang luar biasa. Pada saat kita terpuruk,
Mungkin karena kita ada sesuatu dan Tuhan mengizinkan. Tapi pada guru yang patah tidak akan terus patah, tapi oleh kasih Tuhan akan membantu, akan memulihkan. Allah akan marah bila kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Tetapi bila kita menyesal, kita berdoa, kita minta ampun, Allah akan mengampuni. Dia akan membuka luka kita, Dia akan memulihkan kita, Dia akan menghibur kita. Hari ini yang Allah lakukan sebagai orang tua yang sejati, Allah juga akan marah bila kita melakukan hal yang tidak berkenan. Tapi bila kita menyesal, kita minta ampun, Dia setia dan adil. Ganti sukacita karena penghiburan Allah. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak bisa diampuni. Jangan sampai kita terintimidasi oleh iblis yang selalu meluruskan di telinga kita, kamu tidak layak, kamu tidak layak, kamu tidak layak melayani. Tapi yakin Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Akui dan terima penghiburan dari Allah. Katakan dimakanannya dari kita sungguh lebih berharga, sungguh yang telah mulia. Katakan dimakanannya tiada cari bila kita berdoa terlebih dahulu, kita minta ampun. Tuhan, ampuni kami, sehingga kami layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Tahirkan kami, layakkan kami, Tuhan. Puji-pujian. Rancanganmu kita bagi
menerima tubuh dan darah kita akan memberkati roti dan anggur. Kepada bersuka kami ucap syukur hari ini kami boleh menerima perjamuan kudus, dan sebelumnya kami menguduskan roti yang adalah tubuh, anggur yang dimeteraikan oleh darah Kristus, sehingga pada saat kami memakan dan meminumnya menjadi berkat bagi tubuh roh jiwa kami dan bukan kutuk. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang berbunga dan berat ada kelepasan yang daripada tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat roti ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada tangan kita adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan? Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kita mengambil cawan dan mengangkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Dan cawan perjanjian yang berisi darah Kristus menyucikan kita sehingga kita diselamatkan. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya, aku percaya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Berikan penghormatan, berikan pujian, berikan penyembahan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk dulu. Kita percaya ya bahwa Dia
bukan hanya sekedar memanggil kita, tetapi memilih kita. Sebab kita orang-orang yang dilayakkan, yang diurapi. Amin. Sebab itu sebenarnya kita akan memberikan kesembahan, kita pujikan anak Allah Yesus namanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang telah membantu doa, dan terima kasih kepada jemaat Sidoyoso yang telah membantu doa pada anak saya. Dan kesaksian saya cukup sekian. Terima kasih. Untuk boleh bangkit berdiri, kita akan masuk lagi kepada kita. Aku
senantiasa selalu bersyukur Tuhan, dan kami selalu menyembah Tuhan seumur hidup kami sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh dengan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Satu kebanggaan kami boleh melayani Bapa di atas segala raja, Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, yang bertatah di atas puji-pujian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati tim PAW, biarlah Kau memakai mereka semua Tuhan menjadi milik kesukaan-Mu, berkat-Mu mengalir. Dan kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, yang sudah memberikan persembahan Tuhan, Kau yang mengembalikan berkali-kali lipat. Mereka memberikan persembahan karena mereka mencintai, dan Kau yang lebih mencintai sidang jemaat-Mu Tuhan, yang juga sudah memberikan perpuluhan Tuhan. Kau yang mengembalikan, Kau yang membuka tingkap-tingkap langit. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu. Engkau Yehova Jireh, dan Engkau Yehova Rafa yang menyembuhkan kami yang sakit. Terpujilah nama-Mu Allah yang baik, terpujilah nama-Mu. Dan sepanjang bulan Juli ini Tuhan, Kau yang memberkati kami, setiap pagi selalu baru, setiap hari selalu baru dengan berkat-berkat-Mu. Kami mengorakkan segala binatang pelahap, kami orakan, kami hancurkan, kami usir dalam nama Yesus. Dijauhkan dari segala rumah tangga kami, dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Kau yang memberkati Indonesia, memberkati Surabaya tercinta, supaya sejahtera semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala Tuhan, yang akan menjalani foto ataupun MRI Tuhan. Kau sendiri yang menolong, Kau sendiri yang sebelum foto atau MRI, Kau sendiri yang menjamah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau tetap bisa bikin mujizat, dan Kau punya segala cara Tuhan untuk menjadikan baik sepersedia kala. Berdoa untuk jiwa, untuk roh, supaya Tuhan semakin bersemangat, semakin Tuhan melekat, dan Tuhan terus berbicara dan berbicara Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini juga kami berdoa untuk Pak Among Tuhan, Kau sendiri yang menolong, juga akan bertemu dengan dokter Tuhan untuk benjolan, untuk tumor di kepala Tuhan. Kau sendiri yang menjamah, Kau punya banyak cara untuk menyembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kau juga menguatkan rohnya, menguatkan imannya dalam nama Yesus, sehingga dengan penuh sukacita Tuhan menghadapi kehidupan, menghadapi masa depan ini. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati sidang jemaat, dari yang anak kecil, pemuda, remaja hingga yang dewasa. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati berkat-Mu sepanjang bulan Juli ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap orang yang percaya yang menyebut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dari pagi ini sampai malam